ada orang TNI yang mau masuk ke dunia sipil, sebenarnya kita tidak ada problem. Tapi tentu saja sebagaimana biasanya dan di negara-negara demokrasi itu orang militer yang masuk dalam dunia sipil itu harus diatur, dan pengaturannya nanti ada dalam undang-undang ini. Tentu kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita juga tidak ingin semangat reformasi tercederai. Sebenarnya sama dengan yang lalu, nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang berubah. Jadi dulu inisiatif DPR, supresnya sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dulu. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam. Nah karena itu terkait dengan poin-poin yang ada di dalam, nanti bisa dicek tentang usulan revisi Undang-Undang TNI. Tidak ada bedanya dengan yang lalu. Selamat malam pemirsa, revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan, khususnya soal terbukanya jalan bagi prajurit aktif masuk ke jabatan sipil. Benarkah demi memperkuat koordinasi antar lembaga dan juga menghadapi tantangan keamanan nasional yang kian kompleks? Memang batas antara militer dan sipil yang dulu tegas kini mulai pudar. Benarkah ini menjadi salah satu cara untuk menghidupkan kembali dui fungsi dalam wajah baru, atau ternyata menjadi solusi dalam tantangan ke depan? Bersama saya Afina Malik, inilah Top Issue dengan tema militerisme kembali. Apakah amanah reformasi dikhianati? Baik, untuk membahasnya langsung saya perkenalkan narasumber yang berada di sebelah kiri saya, anggota Komisi 1 DPR Abraham Srijaya. Mas Abraham, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Yuk. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Direktur Imparsial Mas Hussein Ahmad. Mas Hussein, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, ini emang agak-agak imbang ya, ini kayak dua panelis lawan Mas Abraham satu. Susah sekali untuk mendapatkan narasumber untuk tema pada malam hari ini. Mas Abraham, terima kasih sudah hadir. Thank you. Mungkin bisa disampaikan, banyak yang juga masih belum secara tegas mengetahui kenapa sih revisi ini dianggap urgent untuk dilakukan sekarang. Apa pertimbangan utamanya? Ya, jadi sebelum saya masuk ke sana, kita masuk dulu kepada spirit terkait dengan RUU TNI ini. Jadi RUU TNI ini kita bahas karena untuk menjamin batasan-batasan wilayah fungsi dan tugas TNI. Ya. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil ini bukan barang baru. Ya. Dalam Undang-Undang 34 2004 pasal 47 ayat 2 itu sudah ada 10 lembaga yang dibolehkan diisi. Lalu berkembangnya zaman, ada ancaman bom seperti bom Bali 2, bom J. Marriott, dan lain-lain, dikeluarkanlah perpres perluasan kepada 3 instansi, yaitu BNPB, BNPT, dan Bakamla. Lalu berjalannya waktu lagi di tahun 2017 dibuatlah perpres mengenai BSSN, di mana sesuai dengan Undang-Undang TNI itu sebetulnya instansi yang diberikan itu pengecualian itu salah satunya adalah Sandi Negara, bukan Badan Siber dan Sandi Negara, tapi Sandi Negara. Tapi karena ada ancaman siber di situ, akhirnya masuklah. Karena ada ancaman cyber tersebut. Perjalannya ke depan ini ada ancaman-ancaman baru, ancaman global, khususnya terkait dengan ketahanan pangan maupun ketahanan energi. Dan terkait dengan ketahanan pangan ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Dan maka dari situ berlanjut. Dan untuk mengakomodir semua ancaman-ancaman ini perlu dilakukan revisi karena Undang-Undang TNI ini sudah 21 tahun yang lalu. Dan iPhone aja belum ada. Jadi sudah cukup, undang-undang sudah tua lah ya. Udah old tidak school relevan. Dan perlu relevan dengan situasi dan tantangan sekarang. Betul. Jadi itu semangatnya
terkait dengan RUU TNI. Dan semua itu jawabannya adalah membawa TNI aktif masuk mengisi jabatan sipil. Tantangan itu seakan-akan hanya bisa dijawab dan dituntaskan oleh masuknya TNI ke jabatan sipil. Ini menurut saya ya, ini menurut saya pribadi akan menimbulkan keuntungan buat negara kita apabila jabatan-jabatan sipil tersebut yang jabatan sipil tertentu diisi oleh perwira aktif TNI. Jadi menurut saya tidak semuanya, tapi tertentu. Ya. Tidak semua tapi tertentu. Contohnya ketahanan apa ya? pangan, ketahanan energi, infrastruktur. Itu objek vital yang diatur dalam Kepres 63 tahun 2016. Yang lainnya tentatif. Yang lainnya sambil menyusul karena gini, contoh kayak ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bercabangnya banyak. Contoh Kementerian Pertanian, Bulog, dan lain-lain. Ya itu. Jadi akan menguntungkan negara. Tadi tentu, Anda karena sebagai perwira aktif TNI mereka memiliki akselerasi ketanggapan disiplin militer yang jauh lebih baik daripada sipil. Dan sudah terbukti tahun 2019 kemarin pada waktu COVID, apabila nggak ada TNI Polri, mungkin casualties di negara kita akan jauh lebih banyak. Dan kita harus berterima kasih kepada TNI Polri terkait dengan COVID kemarin. Yang COVID itu memang banyak pujian ya, kompak TNI Polri untuk menanggulangi COVID gitu ya. Tapi apakah akan menguntungkan kita negara? Mas Hussein punya catatannya nggak seperti apa? Ya, yang pertama kan TNI tidak pernah dididik untuk menjadi birokrat gitu ya. Dan kalau tadi alasannya bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin kompleks itu, justru dengan argumentasi itulah sebetulnya pemerintah semestinya merekrut orang-orang yang memang spesialisasinya di situ. TNI itu dididik, dilatih, dibiayai, diberikan anggaran 130 sekian triliun, dibelikan Sukhoi, dibelikan tank Leopard, dibelikan kapal selam yang harganya sangat mahal, itu kan semata-mata untuk menghadapi ancaman perang. Bukan jadi direktur Bulog, bukan jadi, contohnya misalnya begini, kepala BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, kan TNI nggak dilatih untuk itu. Kan harusnya, meskipun ada irisan bahwa itu berkaitan dengan pertahanan loh. Memang. Karena itulah kemudian misalnya spesialisasi itulah dituntut gitu. Kalau mau jadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara, ya orang yang memang terlatih untuk tentang siber dan sandi. Kan begitu. Bukan orang yang kemudian memang dilatih untuk berperang, membunuh dan menghancurkan, kemudian ditaruh di jabatan sipil yang padahal mereka tidak pernah dilatih dan dididik untuk itu. Tapi tadi argumentasinya Mas Abraham jelas bahwa ini kan lebih disiplin, dari sisi disiplin lebih bagus daripada TNI. Soal koordinasi juga mungkin lebih baik, punya pengalaman lebih baik. Saya kira itu relatif ya soal disiplin. Kita bisa lihat negara-negara maju yang Jepang misalnya, Amerika Serikat misalnya, walaupun dia sipil, dia juga disiplin. Ini kan soal bagaimana sebetulnya political will pemerintah gitu ya. Toh selama reformasi berjalan, selama ini penempatan di jabatan sipil itu diisi oleh sipil tidak menjadi masalah. Justru yang terjadi kita mengalami kemajuan yang sangat tinggi, ekonomi bertambah sangat luar biasa tanpa kemudian kita menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil kepada gitu. Urusan sipil. Jadi betul. Anda melihat revisi ini apa membaca di balik itu apa bacaan Anda Mas? Tentu saja ini usaha untuk mengembalikan dui fungsi yang memang sudah terjadi. Sudah terjadi di luar ada revisi ini? Memang sudah terjadi. Jadi revisi ini adalah upaya untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil yang mana itu bukan urusannya. Jadi gitu ditarik dulu payung hukumnya baru dibahas. Betul. Kan banyak sekali sekarang urusan yang begitu. Dilantik dulu baru kemudian dicarikan dasar hukumnya, kan gitu. Ini kan cara-cara yang nggak benar. Kita percuma ya. Saya kebetulan lagi kuliah S3 di Brawijaya. Hukum, percuma saya kuliah S3 Brawijaya kalau kemudian kita semua ditabrak-tabrakin gitu. Nggak baik kan kayak gitu. Oke. Mas Abraham silakan dijawab itu semua argumentasinya. Yang pertama saya harus luruskan. Yang pertama bahwa meskipun perwira aktif TNI tersebut menduduki jabatan sipil, tetap yang menjadi salah satu persyaratan harus memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan yang kedua, saya harus luruskan di sini juga untuk seluruh pemirsa bahwa dui fungsi ini tidak mungkin terulang kembali dan tidak bisa terulang kembali. Karena kita harus melihat lagi sejarah dui fungsi ini lahir. Karena dui fungsi ABRI ini lahir, ini bukan pada waktu Soeharto memimpin langsung lahir, enggak. Tapi ini kembali mundur pada waktu revolusi kemerdekaan.
dari mana revolusi kemerdekaan, di mana militer ini ikut serta aktif dan diberikan tempat untuk menentukan arah negara untuk berperan aktif dalam sosial politik. Setelah itu masuk ke demokrasi parlementer semakin banyak, lalu dekret presiden, lalu demokrasi terpimpin, dan akhirnya G30 SPKI, baru naiknya Soeharto. Nah dari situ barusan muncul itu ada fraksi ABRI di DPR. Ya. Makanya ada muncul istilah ABG, ABRI, birokrat, Golkar. Ya kan? Dan fraksi ABRI di situ ditunjuk, tidak dipilih. Nah dari situ barusan itu muncul namanya dui fungsi sebagai alat sosial politik dan pertahanan dan keamanan. Nah kalau melihat yang sekarang ini, kenapa tidak mungkin adanya dui fungsi? Salah satunya adalah adanya pasal 39 Undang-Undang TNI. Nah pasal 39 ini tidak kita revisi, artinya perwira aktif TNI dilarang berpolitik. Dilarang berpolitik. Berpolitiknya praktis kan? Dia dilarang berpolitik, dilarang ikut pemilu, kontestasi, dan lain-lain. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya untuk pengamanan bidang-bidang tertentu itu diperbolehkan, bahkan diperbolehkan oleh aturan kita. Di mana aturannya? Aturannya ada di Undang-Undang TNI yang mengatur terkait dengan operasi militer selain perang. Salah satunya di situ disebutkan terkait dengan objek vital, pengamanan objek vital. Nah, apa itu pengamanan objek vital? Itu ada dalam Kepres 63 tahun 2018 atau 16 saya lupa, nanti lagi saya buka. Nah, salah satunya itu terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi kan orang kalau mendengar kata dui fungsi ABRI ini trauma ya, trauma masa Orde Baru terutama gitu. Dan Anda menjamin, DPR menjamin bahwa itu tidak akan terulang lagi. Sementara tadi Mas Hussein dengan data yang dimiliki dan pengamatan lebih jauh dari teman-teman imparsial mengatakan, loh justru ini cuma masalah pelegalannya aja kok, itu sudah terjadi bahkan sebelum-sebelumnya. Tidak mungkin, karena dalam posisi kita sekarang, kita ini menjunjung tinggi supremasi sipil itu masih ada. Karena pertanggungjawaban Panglima itu masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dengan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai sipil dan diawasi oleh DPR yang juga sipil. Jadi ini kekhawatirannya berlebihan menurut Anda? Oke, Bang Rey, saya minta kalau kemudian ada dua argumentasi yang saling tolak belakang, bagaimana Bang Rey melihat ini? Ada revisi Undang-Undang TNI, kebanyakan memang menolak, mereka ini benar memang mengaspirasikan kekhawatiran atau memang nggak paham? Kita mau tanya aja sih sebetulnya tentaranya ya. Mereka mau pejabat negara apa militer, pertahanan negara. Itu aja tuh. Kalau mau pejabat negara ya sudah sekolah. Ya sekolah kejuruan lah, sekolah inilah macam-macam dan seterusnya itu. Ikut partai politik, ikut ini itu dan seterusnya. Tapi kalau Anda menginginkan sejak dari awal ikut pertahanan negara, ya Anda di militer. Jangan ikut-ikutan menjabat. Menjabat itu fungsinya adalah membuat kebijakan. Militer itu melaksanakan kebijakan, mengamankan pertahanan negara dari kemungkinan kebijakan itu diganggu dari pihak luar. Kan itu kira-kira fungsinya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau berdemokrasi atau mau negara suka-suka? Demokrasi dong. Nah itu dia. Kalau mau berdemokrasi, ya arus utamanya itu sipil. Tapi kalau mau negara suka-suka, ya sudah, nggak usah revisi-revisi lah. Buat aja sesuka-sukanya. Yang penting masyarakat nggak mau. Anda melihat ada tendensi suka-suka itu? Kan sudah terjadi. Kan itu yang disebutkan tadi. Ada 2.500 ya. 2.500 sekian yang di jabatan sipil. Di jabatan sipil. Anggota kan udah terjadi. Militer yang aktif. Yang ngomong TNI sendiri. Yang ngomong TNI sendiri. Di Lemhanas. Kebetulan saya hadir waktu itu. Gini Mbak, tadi saya mau sedikit tambahan sedikit ya soal dui fungsi. Dui fungsi itu jangan dipandang bahwa hanya saja TNI masuk ke partai politik, ada di parlemen. Jangan itu saya. Tapi TNI di jabatan sipil itu sudah dui fungsi. Karena dui fungsi itu kan fungsi sosial politik gitu ya. Saya mau contoh, ini bukan gejala lagi, sudah terjadi. Pada saat penunjukan PJ kepala daerah itu ada Bupati Seram bagian barat TNI aktif. Gubernur Aceh begitu ditunjuk masih TNI aktif, 2 hari kemudian baru mengundurkan diri. Ini sudah terjadi. Hari ini kita bisa lihat Seskap ya.
Mayor Teddy misalnya. Udah naik jabatan. Dilantik dulu, Udah nggak mayor lagi. dilantik dulu setingkat menteri, baru ketika orang rame-rame kritik, baru enggak Jabatan kok naik. ini sekretaris militer, ini tidak setingkat menteri gitu. Padahal itu tidak dimungkinkan dalam Undang-Undang TNI. Nggak ada dalam sejarah reformasi kita TNI aktif itu jadi menteri itu nggak ada. Tapi nggak ada Jadi kritik itu di DPR loh, saya lihat. Saya nggak ngerti. Jadi Kritik jangan itu di katakan. Itulah yang saya sebut tadi, kita ini mau negara berdemokrasi apa mau negara suka-suka. Betul. Jadi jangan katakan bahwa tidak ada dui fungsi yang sudah terjadi. Gimana juntrungannya? Militer dilatih membunuh, menghancurkan gitu ya, menguasai melawan musuh dengan kekuatan militer, ditaruh jabatan sipil bisnis lagi direktur Bulog. Itu nggak masuk akal buat saya. Saya nggak pernah dengar ada TNI itu dilatih berbisnis tuh nggak pernah dengar saya, Mbak. Kasihan TNI-nya menjadi tidak profesional, tidak fokus menghadapi ancaman perang, dan itu secara tidak langsung menempatkan rakyat Indonesia dalam posisi yang berbahaya karena TNI jadi nggak fokus menghadapi ancaman perang. Oke, baik. Saya harus jeda. Kita nantikan tanggapan dari narasumber. Mas Abraham juga mau menanggapi, termasuk juga pertanyaan yang belum sempat dijawab. Apakah kemudian revisi dari Undang-Undang TNI akan mencederai demokrasi kita? Sejauh apa dampaknya yang perlu diantisipasi? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Undang-Undang TNI 34 2004 adalah mahakarya penting dalam mendorong reformasi TNI. Ingin menata TNI ke arah yang lebih profesional. Lalu profesionalisme berbicara tentang apa? Profesionalisme paling tidak ada 5 item. Well paid, well trained, well equipped, well educated, and well missioned. Tentara harus terlatih, tentara harus terdidik, tentara harus kuat persenjataannya, tentara harus sejahtera, dan tentara harus menjalankan misinya secara jelas dan clear. Nah, saya merasa bahwa hari ini, 20 tahun sejak Undang-Undang TNI sahkan, mudah-mudahan semangat kita sama bahwa kita ingin tetap agar militer yang profesional, sehingga agenda-agenda untuk memundurkan itu sesungguhnya agenda-agenda yang tidak baik dalam kehidupan alam reformasi. Jabatan sipil, Undang-Undang TNI 34 2004 jelas bahwa lembaga kementerian hanya duduk di beberapa hal terbatas. Tapi prakteknya data Babinkum TNI menyebutkan, ini waktu saya diskusi di Lemhanas 2023 itu 2.500 prajurit ada duduk jabatan sipil yang menurut saya sudah melampaui yang diatur Undang-Undang TNI 34 2004. Apa implikasinya? Ada pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI 34 2004 karena di dalam pasal 47 itu hanya terbatas untuk A, B, C, dan D. Tapi sekarang banyak di berbagai kementerian. Menurut saya ini pelanggaran dasar Undang-Undang TNI. Dan hal yang paling kontroversial adalah pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet yang kemudian dirubah di bawah sekretaris militer karena sekretaris kabinet jabatannya ditaruh di bawah sekretaris militer. Wah, perdebatan pelik dan kompleks yang menurut saya itu jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Jika dan kalau ingin masuk, pensiun dinilah. Supaya apa? Supaya tidak ada loyalitas ganda. Kalau mereka masih aktif, loyalitasnya kemana? Ke Pak Menterinya, apa ke Panglima TNI? Saya pastikan ke Panglima TNI. Pastikan ke Kapolri, bukan pada menterinya. Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 45. Makasih ya, Pak. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Abraham, Anda mau menanggapi dulu sebelum kita nanti akan membahas statement yang mungkin bisa meredakan keraguan. Apakah itu cukup kuat statement dari Panglima TNI mengatakan bahwa TNI aktif yang mau masuk jabatan sipil akan pensiun dini atau mengundurkan diri? Silakan. Oke, saya jawab dulu tadi. Saya agak lupa tadi, tapi saya akan mencoba dulu dari Pak Ray dulu. Ya, jadi pertama perwira TNI aktif itu bukan hanya terkait dengan pertahanan militer dengan melawan negara asing, dan itu diatur dalam undang-undang TNI kita seperti membantu tugas di pemerintahan, search and rescue, membantu penanggulangan akibat bencana alam dan lain-lain. Itu adalah salah satu tugas TNI juga. Makanya kalau misalnya ada bencana di suatu daerah, yang pertama kali ke sana pasti TNI Polri. Dan itu sebetulnya nggak ada dana cadangan mereka untuk melakukan penanggulangan bencana itu. Mereka melakukan itu dengan merogoh koceknya sendiri. Jadi
satu yang ingin saya sampaikan bahwa yang disampaikan terkait dengan ketahanan pangan dan lain-lain itu tidak melanggar undang-undang dan itu termasuk juga amanah dari Undang-Undang 34 tahun 2004. Tapi yang disorotnya bukan ketahanan pangan, tapi mayor TNI bukan dan itu juga maksud saya. kepala Bulog gitu loh. Bukan itu maksud saya. Iya. Anda bisa buat aturan lebih dari itu kalau Anda mau dan Anda akan merujuknya nggak melanggar aturan. Bahwa TNI itu bisa berprofesi guru sesuai dengan pasal ini. Bahwa TNI itu bisa berprofesi sebagai MC sesuai dengan pasal ini. Anda atur aja. Apa hubungannya? Ini bagian dari ketahanan nasional loh. Iya. Nanti kalau murid-murid kita ini anak-anak sekolah nggak mengerti NKRI macam-macam. Jadi maksudnya itu semua bisa dibikin. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi kalau Bung ini mendasarkan pada undang-undang, itulah sekarang. Apakah mau Anda buat undang-undang yang spiritnya adalah demokrasi atau undang-undang yang suka-suka kepentingan? Iya, itu maksud saya. Silakan Mas Abraham. Kita harus kembali lagi ke sistem hukum kita. Sistem hukum kita ini adalah civil law, menganut Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Artinya apa? Kita menjunjung tinggi namanya hukum positif. Apabila sekarang kita dikatakan, oh ya narkoba ini merupakan pelanggaran tidak pidana, ya itu jadi tidak pidana. Tapi apabila dibilang narkoba ini bukan tindak pidana, ya berarti bukan tindak pidana. Iya, itu dulu. Itu dulu. Itu setuju kita. Itu yang dulu. saya mau katakan, Bung, sebentar. Kalau Anda mau mendasarkan semua persoalan ini pada aturan, tinggal Anda perluas aturannya. Sebentar dulu, Pak. Itu maksud sebentar saya. Sebentar dulu. Anda tinggal rujuk itu nanti. Kalau tentara di jadi ada kurang lebih seperti itu. Kalau tentara jadi baik. boleh ada aturannya udah kita buat. Ini kan argumentasi yang dibangun adalah tidak perlu melakukan revisi undang-undang TNI. Sedangkan yang kita diskusikan sekarang bahwa aturannya itu sudah ada. Aturan ini sudah ada dan ini Undang-Undang 34 2004 ini adalah semangat reformasi. Kita dan ini jabatan sipil penempatan ini adalah semangat reformasi yang batasannya diperluas. Apakah sudah pernah diluas? Pernah diperluas dengan Perpres tahun 2016. Jadi ini bukan barang baru, barang ini. Justru kita menggunakan... Memang militer masuk sipil juga bukan barang baru, Mas Abraham. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah, yang perlu digarisbawahi, penempatan perwira aktif TNI ke dalam jabatan sipil ini, itu dibutuhkan keahlian. Apabila tidak ada keahlian, tidak boleh. Iya, kan soal keahlian harus ada keahlian yang dibutuhkan pengawasannya di mana? Supremasi sipil dari legislatif. Kita tidak punya badan khusus penilaian keahlian orang. Begini. Oke, saya akan bacakan. Terkait. Baik. Saya akan bacakan dulu ya. Oke, silakan Mas Abraham. Sebelum dua narasumber yang lain ini semangat sekali menanggapi Anda nih. Nah, ini Yo, oke. Saya akan bacakan. Soalnya kemampuan keahlian itu siapa yang ngatur? Lalu pengawasannya seperti apa? Bung Teddy bagaimana menilai bahwa yang ahli di bidang itu? Dulu aja Saskap loh, ya kan? Apakah ahli? Oke. Anda sudah dapat apa belum? Kalau saya lempar dulu nih. Jadi gini. Oke. Pasal 47 ayat 3. Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 didasarkan atas permintaan. Hanya kata kuncinya adalah permintaan. Harus ada permintaan dari lembaga atau departemen terkait dengan keahliannya dia. Nah, kuncinya adalah dengan permintaan. Kalau tidak ada permintaan, dia tidak boleh menempatkan prajurit itu sesuka-suka. Perbedaannya apa? Pada waktu dulu zaman Orde Baru, yang dimaksud dengan dui fungsi itu bukan itu, tapi penugas karyaan yang dilakukan oleh Orde Baru itu bukan berdasarkan keahlian tapi suka-suka lah, itu titipan lah gitu ya. Ini titipan, yang ini tak basicnya adalah permintaan. Di sini basicnya adalah permintaan. Supaya nggak mesti biar yang tadi disebut tadi membantu dalam bencana, yang tadi dibantu itu tadi. Setuju. Bukan soal itu. Itu namanya military operation others than war, diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI. Itu sifatnya maka dikatakan dalam undang-undang itu perbantuan terhadap sipil, perbantuan terhadap kepolisian, perbantuan. Kenapa disebut perbantuan? Karena itu bukan tugas utamanya. Kalau disebut dengan perbantuan, maka dia tidak di depan. Dia mengikuti supporting, dia mengikuti institusi sipil yang kemudian memang keahliannya di situ. Gitu. KPU misalnya, karena keterbatasan KPU untuk mendistribusikan kotak suara, maka dibutuhkan TNI dengan pesawatnya dan segala macam. Tapi kan bukan berarti TNI bisa masuk ke KPU, kan gitu. Logiknya itu dulu. Itu namanya military operation others than wars. Di banyak negara itu memang harusnya diatur. Itu yang tugas Komisi 1 saya mau tagih. Harusnya dari 2004 itu diatur undang-undang tugas perbantuan yang memang sampai hari ini tidak dibuat sama Komisi 1. Itu satu hal. Berbeda dengan yang kita bicarakan hari ini pasal 47. Itu penempatan TNI
TNI jabatan sipil. Itu bukan military operation others than war, bukan operasi militer selain perang. Anggaplah kurang tepat contoh yang disampaikan. OMSP, operasi militer selain perang, itu sifatnya membantu. Tapi kalau penempatan TNI jabatan sipil, itu namanya dia leading, dia memimpin institusi sipilnya, dan itu yang mengkhianati spirit reformasi TNI, spirit reformasi sektor keamanan, dan dalam tahap tertentu itu bisa mengancam demokrasi kita yang susah payah. Sejauh mana sih ini mengancam demokrasi, supaya bisa dijelaskan lebih jauh? Secara teori kan nggak mungkin teman-teman di DPR juga punya niatan untuk mengkhianati demokrasi dan reformasi. Saya kira Komisi 1 pasti baca buku bacaan yang salah, Bang Rey. Ada misalnya Albert Cohen, dia mengatakan dia peneliti soal reformasi sektor keamanan. Kalau militer dia fokusnya ke dalam perusahaan dalam, maka hubungan sipil militer itu menjadi kacau. Kacaunya apa? Bisa terjadi pelanggaran HAM, bisa terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan dalam tahap tertentu seperti Myanmar, seperti Thailand, terjadi kudeta dan junta militer. Itu kalau militernya fokusnya ke dalam. Kalau kita tarik militer misalnya fokus nanam jagung jadi singkong. Food estate lah gitu ya. Militer jadi supirin traktornya John Lynn Group misalnya di Merauke. Militer jadi ngurus beras di Bulog, itu yang terjadi. Tapi kalau kita menempatkan militer fokusnya keluar, outward looking, keluar, dia akan menjadi profesional dan hubungan sipil dan militer menjadi bagus. Tidak terjadi pelanggaran HAM, tidak mungkin terjadi junta militer, tidak mungkin terjadi kudeta, karena dia fokusnya keluar. Tapi kalau fokusnya ke dalam, bayangkan kalau ini dilegalkan, perwira militer akan berpikir, ngapain gue berpikir capek-capek di militer baris berbaris memimpin pasukan, mending gue ngurus Bulog gajinya tinggi. Oke, baik, silakan ditanggapi Mas Abraham. Mungkin saya mau tanya dulu, boleh ya? Silakan. Anda setuju nggak kalau misalnya kepala BSSN dijabat oleh perwira aktif? Nggak. Saya nggak setuju. Alasannya apa? Karena itu membutuhkan spesialisasi, Mas, spesifikasi keahlian. Ini saya punya jawaban yang berbeda. Karena itu menurut saya harus dan paling tidak yang memiliki kemampuan militer. Kenapa? Itu sudah terjadi di banyak negara. Di Singapura juga ada Matra Siber. Itu udah defense-nya mereka 24 jam. Oh, itu berbeda. Nah, Matra Siber berbeda dengan BSSN yang sipil. Tunggu dulu, Pak. Karena kita belum punya Matra Siber ini. Kita belum punya Matra Siber. Kepala BSSN digunakan untuk menjaga keamanan siber negara. Di Jepang pun juga seperti itu, dibutuhkan keahlian dalam militernya. Yang saya sebutkan tadi terkait dengan pasal 7 ayat 2 itu merupakan perluasan karena ada ancaman global yang berkembang, sedangkan undang-undang kita ini tahun 2004. Saya kasih contoh ini. Saya kasih analogi contoh ya. Menurut Mbak, ekstasi itu, jangan tanya saya. Menurut Mas, ekstasi itu narkoba atau bukan? Narkoba. Narkoba. Tahu dari mana Anda itu narkoba? Ya karena itu masuk dalam klasifikasi yang ditetapkan oleh BNN. Karena ada undang-undang narkotika tahun 2009. Yes. Bahwa ekstasi adalah narkoba, ada klasifikasinya. Yes. Pertanyaan saya, sebelum tahun 2009, ekstasi itu narkoba bukan? Ada yang ditangkap nggak gara-gara itu narkoba? Sebelum tahun 2009? Saya nggak tahu. Saya jawab, ada. Dasar hukumnya apa? Belum ada undang-undang narkotika. Dasar hukumnya adalah perluasan dari KUHP obat-obatan terlarang. Ekstasi belum disebutkan sebagai narkotika di situ. Sama dengan ini, undang-undang kita ini sudah outdated dan ancaman terus berjalan. Dan kita mulai di tahun 2012 itu sudah ada terkait dengan ketahanan pangan dan dibutuhkan urgensi ini untuk memasukkan perwira aktif atau yang memiliki keahlian di jabatan-jabatan sipil. Ini yang salah sesat pikir ini. Ini mencampur adukan mana ancaman militer, mana ancaman non militer. Bukan, yang saya sebutkan BSSN itu ancamannya non militer. Ancaman militer harusnya ditangani oleh TNI, Matra Siber itu yang kita dukung untuk dibangun. Matra Sibernya belum ada. Sebentar. Karena itu belum dibangun, jangan dimasukin. Bukan gitu, berarti tidak boleh di sana. Sama halnya dengan BIN. Sama halnya dengan BIN misalnya. BIN itu sipil dia. Dia berbeda dengan militer. Itu oleh karena itu ada BAIS, ada BIN. Ini kan tidak mencampur adukan. Begini, masalah yang saya menanggapi pernyataan Bang Hussein yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat 2 itu adalah sebagai perbantuan. Nah, saya bicara dalam konteks hukum ini. Saya bicara dalam konteks hukum dulu nih. Ya kan? Jadi makanya saya memberikan analogi seperti itu karena Anda bicara terkait dengan perbantuan. Makanya saya berikan analogi seperti itu. Bukan saya tadi Anda yang ngomong pertamanya.
Nah, yang kedua, Anda bicara terkait dengan 2.500 dan lain-lain. Seperti yang Anda sampaikan, BIN dan lain-lain itu juga termasuk jabatan sipil. Yes. Dan perwira aktif BIN itu nasional. Itu saya rasa sangat lumrah untuk mendapatkan angka 2.500 itu dijamin oleh undang-undang, Pak. Enggak, kita harus membaca suasana pembentukan undang-undang pada tahun 2004. Dengan Pada saat itu. Mohon maaf ya, bagi saya sederhana aja. Saya boleh tanya nggak? Saya boleh tanya, apa hakikat dari Gini loh, reformasi? Bu. Bagi saya sederhana aja. Ya. Anda mau memperluas keterlibatan TNI. Memperluas dan membatasi, titik. Memperluas dan Membatasi. Kenapa lo batasi? Karena harus dibatasi, harus jelas. Ya, kalau begitu dibatasi dengan yang kemarin itu apa susahnya? Pak, saya sudah bilang, undang-undang tahun 2004 sudah tidak relevan. Gini. Tidak relevan karena menurut Anda kurang luas. Bukan kurang luas, sudah tidak relevan dengan ancaman Dengan global yang tantangan sudah yang ada. sekarang. Ancaman global. Iya. Kalau Oke. ancamannya dihadapi tidak dengan model itu, Maksudnya? loh. Enggak, maksudnya gimana? Tunggu. Maksudnya gimana, Coba Pak? kita dengarkan Nah, Bang maksudnya Rey gimana? Menurut Anda ancamannya makin luas. Ya. Cara menghadapinya adalah melibatkan TNI. Militer. Lebih Militer. di dalam ranah-ranah yang dianggap selama ini sivil. Betul. Kalau kita menghadapinya bukan dengan cara itu bagaimana? Nah, oke, saya Apa jawab. konsekuensinya Oke, gitu? iya, Apakah bagaimana? ancaman Bagaimana? seperti apa? Bagaimana? Oke, saya jawab. Tantangan perang di dunia ini sama saja. Bagi Indonesia, bagi Amerika, macam-macam itu sama. Oke. Sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Oke. Tapi apakah mereka memperluas kewenangan TNI, militer termasuk mereka. dalam? Begini, saya selalu tidak sepakat apabila Anda menyamakan kondisi kita dengan yang di luar Oh, negeri. iya. Nah, sebentar, kita ini Iya. harus dibedakan. Ya, Dan apabila Anda Oleh karena itu jangan coba-coba beri contoh Singapura dengan Dengan BSN, Oh, bukan. Jepang dengan BSN. Karena itu ancaman global. Bagaimana? Itu berbeda. Anda yang memulai mencoba Enggak, itu ancaman global, membanding-bandingkan Pak. Indonesia. Itu harus berbeda, itu ancaman global. Saya akan jawab, kenapa kok misalnya saya kasih contoh, ketahanan pangan kenapa kok perlu perwira aktif? Dalam ketahanan pangan itu adalah yang salah satunya adalah terkait dengan logistik. Kita butuh kedisiplinan militer, kita butuh keahlian mereka, kita butuh jaringan mereka sampai di daerah. Anda harus tahu, Anda coba ke Kodam Udayana. Anda lihat di sana, Anda di Bali. Ini apa terlalu nyari-nyari Enggak, argumen. ini- butuh disiplin bahwa seolah-olah kalau sipil nggak disiplin. Ya. Butuh apa lagi? Padahal kita sama-sama sipil. Jaringan. Seolah-olah Begini, Pak. sipil ini nggak. Begini, Pak. Anda orang partai loh. Gini Apa Pak, spesifiknya militer. yang dimiliki oleh militer? Anda sebagai orang partai Ya. jauh lebih bisa membangun komunikasi dan Yes. jaringan Nah, ini dengan kesetaraan. Begini, Militer Pak. itu strukturalis. Oh, itu nggak bisa. TNI itu punya namanya chain of command. Iya. Dia punya chain of command. Dalam partai kita nggak, kita Berbeda bebas. boleh. Kita bebas berbeda pendapat dan kita, ya saya nggak mau masuk ke dalam partai lah. Intinya Pak, dalam itu militer makanya. itu ada namanya chain Apakah of itu command. memudahkan jaringan, eksekusi sudah ketika pasti. chain of Kalau command? Sudah membangun pasti. jaringan. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah COVID-19. Kalau Nah, ya, karena oke. tunggu. Anda lebih Baik. hebat Saya belum selesai. Karena belum apa? selesai. Karena Anda lebih bisa berdialog. Coba, saya belum ngomong Iya, selesai. itu tidak bisa terjadi. Tentara itu komando. Saya akan Kecuali masuk arahan. bulognya tentara di sini tentara di sini tentara di sini tentara. Nah, Bisa ini jalan gitu Saya akan loh. kasih contoh. Oke, baik. Saya akan kasih Boleh contoh. nggak lu Tapi kalau contohnya? di sini Kita tentara, harus jeda dulu. tunggu Kita dulu. harus jeda Kalau dulu. di sini tentara, di Oke. sini adalah sipil kayak dia, emang bisa tiba-tiba saja Akan kamu ikuti ikut komando instruksi itu, jalan. gitu kan? sebentar, ini. Soal loyalitas. Oke, Aduh. baik. Kita jeda pemirsa. Kami lanjutkan sesaat lagi soal loyalitas. Baik, usai jeda. Ya, baik, kami lanjutkan. Bang Rey, tadi menyambung statement dari Bang Rey soal profesionalitas gitu yang kemudian dipertanyakan, soal ancaman demokrasi dan lain. Tapi tadi ke Panglima TNI sempat menyatakan bahwa yang mengisi jabatan aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Apakah itu cukup menurut Anda? Akhirnya kan mereka disadari juga bahwa pola yang kayak begini nih justru bisa mengancam ke dalam. Mengancam apa? Mengancam pertama tentu aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Yang kedua profesional mereka. Dan boleh jadi kalau udah begini sama-sama mentok. Nah kenapa dia bukan saya? Ini kan naluri kekuasaan semua. Kenapa dia yang dapat ini, dapat dia, apa kelima macam-macam dan seterusnya. Oh, tiba-tiba yang gini kok naik bisa 2 pangkat karena politik macam-macam. Ya. Jadi mengganggu kemudian kaderisasi Itu juga. yang penting dan juga jenjang disadari karir. bahwa kalau mereka terlalu dalam masuk ke sipil ini, justru pada tingkat tertentu akan membuat mereka, mohon maaf ya,
bahasa saya mungkin nih, ricuh di dalam. Bumerang juga ke ujung-ujungnya gitu. Nah itulah salah satu yang harus diperhatikan oleh institusi TNI gitu. Nah yang kedua yang saya mau katakan nih, mungkin bahasanya begini, kalau lama-lama begini nanti di TNI itu pendidikannya ada pendidikan pembangkangan, ada pendidikan kesehatan, ada pendidikan pertanian macam-macam dan sebagainya gitu. Untuk apa? Ya untuk ini semua gitu. Mengisi forum-forum yang disediakan oleh undang-undang ini. Sementara undang-undangnya hampir tiap tahun memperluas lagi. Iya. Ketika dikritik, mereka akan mengatakan diatur ada aturannya ada. Kan sesuai dengan permintaan, nanti juga diawasi oleh DPR. Apanya? Pengisian jabatan yang 2.500 itu gimana DPR ngawasinya? Gimana cara DPR mengawasinya? Oke, saya jawab dulu. Bung Teddy gimana DPR mengawasinya? Lewat. Oke, saya jawab dulu ya. Tidak terawasi. Tidak terawasi. Oke. Saya jawab yang mana dulu nih? Yang loyalitas atau yang mana nih? Bebas. Oke. Ya, saya jawab yang terkait dengan nanti ada perwira TNI aktif diperbankan apa dan lain-lain. Loh, justru RUU TNI ini membatasi mereka. Ini semangatnya di situ. Batasannya kayak apa sih yang dibikin orang mau tahu? Batasannya kayak apa sih gitu? Ini kita masih sedang mendiskusikan. Besok kita rapat dengan Menhan dan Panglima untuk mendengar masukan. Hari ini kita rapat dengan Papabri. Mereka juga memberikan masukan. Kita ingin di jabatan-jabatan tertentu. Saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, harus di jabatan-jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan dan nasional. Kalau misalnya yang disebutkan Pak Ray tadi diperbankan, ya saya juga nggak setuju. Ya, itu yang satu. Yang kedua terkait dengan loyalitas. Ya. Terkait dengan loyalitas ini, tadi saya ngelihat cuplikannya itu, oh ya ini pasti loyalitasnya dengan Panglima. Ya, Al-Araf ya, tadi mempertanyakan loyalitasnya nanti ke menterinya, ke lembaganya, atau tetap ke Panglima. Ini berita. Sebentar, Pak. Ini tunggu dulu. Sebagai bukti buat Anda, Bung. Sebentar. Kekhawatiran Anda itu. Sebentar, Pak. Ini hari ini nih. 200 perwira kursus singkat manajemen dan bisnis di Hambalang. Itu berita kemarin. Itu berita kemarin. Saya jawab kursus dulu, singkat untuk manajemen. Saya jawab dulu ya yang satu-satu masalah loyalitas. Nah, pertanyaannya loyalitasnya kemana? Gampang, loyalitasnya adalah ke bangsa dan negara dan ke presiden. Itu satu. Yang kedua, contoh ada Mayor Jenderal TNI yang ditempatkan di Deputi di BIN. Apakah serta-merta dia loyalitasnya langsung kepada Panglima? Tentunya militer ini sudah diajari dengan chain of command. Dia loyalitasnya kepada siapa? Kepada supremasi sipil. Siapa sipilnya? Kepala BIN. Kepala BIN. Anda yakin langsung tegak lurus ke Kepala BIN gitu? Nggak ada, itu keliru. Di mana-mana di Sesko, di Akmil, chain of command paling tinggi bagi tentara adalah Panglima TNI. Nggak ada itu terhadap sipil. Dan nggak diatur di mana-mana soal itu. Kecuali kalau Panglima TNI baru dia kepada presiden. Ini loyalitasnya ke negara. Iya, ini soal loyalitas. Soal loyalitas ini publik sudah bisa menilai lah. Kita sudah tahu kalau soal itu. Kita dengarkan dulu penjelasan lengkapnya. Silakan. Begini, Anda tidak bisa mengatakan, oh ya ini sudah pasti. Kenapa kok saya tadi mengatakan loyalitasnya kepada bangsa dan negara? Karena dia harus mementingkan kepentingan negara itu yang mana duluan. Itu yang paling penting. Apabila dia diberikan tugas di BIN, ya tentunya tugas utama yang harus dilakukan adalah kepada BIN. Apabila dia melenceng, ya jangan bertugas di sana, kan seperti itu. Dan sekali lagi, itu atas permintaan lembaga terkait sesuai dengan keahliannya. Mohon maaf, mana ada pejabat di Republik ini yang loyalitasnya bukan kepada bangsa dan negara? Semuanya seperti itu. Cuma itu perlu kita jabarkan dalam bentuk yang teknis. Saya meskipun bukan pejabat macam-macam, ya loyalitas saya juga kepada bangsa dan negara. Makanya saya kritik ini. Menurut saya ini nggak tepat. Pak, loyalitas saya pada bangsa dan negara, Pak. Nah, itu dia. Semua kita ini, khususnya pejabat ya, itu loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Betul. Cuma oleh karena itulah dia terlalu umum, kita harus jabarkan. Nah, bangsa dan negara itu direpresentasi oleh presiden. Betul. Di level bawah misalnya gubernur, ya, dan seterusnya. Ya, iya, makanya saya bilang loyalitasnya pada bangsa dan negara dan presiden. Titik. Ya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Jadi bukan lagi Panglima TNI. Tapi ada chain of command di dalam organisasinya dia. Jadi kepala BIN. saya contoh. Loyalitasnya tetap di sana, tapi chain of command-nya adalah di organisasinya. Saya contoh yang ditempatkan. Saya contoh sederhana. Kenapa loyalitas itu menjadi ganda? Karena misalnya keanggotaan dia adalah tetap TNI. Pangkatnya dia berasal dari TNI. Sederhana tadi saya mengambil contoh soal BIN misalnya ya. Misalnya kepala BIN ngomongnya A, Panglima TNI bilang, saya tuh pimpinan kamu lakuin yang B. Mana yang harus turuti?
Nah, ini Kalau bagi menurut saya- penjelasan Abraham tentu kepala bin. Dua-duanya adalah loyalitas terhadap bangsa dan negara. Ini salah. Ini salah betul. Ini makanya cara, itu satu ini cara hal. berpikir yang makanya sangat salah. alih-alih kita repot soal hal itu. Ini sebenarnya Lebih baik nggak usah. ini Mending cara nggak usah. berpikir yang Oke. sangat salah. Yang Gentleman salah saja, ini gentleman bukan- saja bahwa kita strict pada undang-undang TNI yang sekarang alat ujinya nih. bahwa kalau menempati jabatan sipil mundur dulu. Begini loh, Kenapa ini- sih? Alat ujinya Teddy Adalah ini. di- Saya mohon maaf Teddy ya. kan? Ini Ya. cara berpikir Panglima yang sangat TNI salah. sudah mengatakan bahwa mereka yang duduk di jabatan sipil pilihannya cuma dua. Nah. mundur atau Pensiun dini. Oke, dini. saya- Kita akan cukup, coba cukup. nih. Oke. Terjadi Dia potong soalnya. loyalitasnya Oke, kepada baik. Panglima, apa loyalitasnya Ini kepada cara- presiden. Oke, baik. cara berpikir Silakan. yang sangat salah. Di mana argumentasinya ada yang salah? bilang, oh ya nanti Panglima bilang A, Kepala bin bilang B. Iya. Ini ngomongnya ini yang mana? Iya. Bukan seperti itu. Mereka ini satu kesatuan. Jadi nggak akan mungkin Ini ada dua order atau komando yang berbeda. Komandonya di mana? Komandonya di Oke. presiden. Sekarang Lihat Bung presiden Teddy. ambil statement dan Iya, keputusan apa? kalau misalnya Kepala bin dan Panglima ada dua pendapat yang berbeda dan tidak bisa memberikan keputusan yang sama, ini ada masalah. Itu kalau levelnya Datangnya ke presiden. itu kalau Gitu levelnya loh. setingkat menteri, kalau levelnya setingkat Gitu. letkol misalnya. Ya, Masa ikutnya presiden kemana? suruh ngurus letkol? Itu namanya ada koordinasi intelijen. Itu yang membawahi Nah, intelijen Polri, Pindah. Makanya untuk itulah kami Bais. katakan sekalipun Itu. itu bin, seharusnya TNI yang masuk dalam bin itu mundur biar tidak terjadi Jadi masalah-masalah mundur ini. dan pensiun dini adalah Oke. solusi. Kita Bapak-bapak. lihat dulu. Berarti Kita lihat bapak-bapak dulu. di sini tidak setuju Bung bahwa Teddy, bin dijabati oleh kalau prerogatif. ternyata setelah Panglima mengatakan mundur dan Pensiun dini. tetap lanjut tanpa mundur pensiun dini, berarti loyalitasnya kepada presiden. Dengan kata lain, dengan kata lain, Baik, baik, dia tidak baik. taat dengan Panglima TNI. Panglima Baik. TNI. Jadi gini, bahaya Baik, itu. Oke. baik, baik. Apakah pernyataan Panglima TNI salah? Tidak salah. Memang nggak salah. Betul. Karena Betul. apa? Justru sesuai dengan Undang-Undang TNI. Betul. Betul. Benar. Betul. Itu Justru tidak salah. tadi Lagi itu yang ditunggu. Yang dipermasalahkan di mana? Saya nggak paham. Yang dipermasalahkan adalah Mayor Teddy masuk dalam jabatan yang Oke. tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang TNI. Kalau dia patuh sama panglimanya, dia besok mundur. Mayor Teddy sekarang posisi Seskap di bawah Setnek sejajar dengan Sesmil dan Sespri. Jadi nggak perlu mundur. Nggak perlu mundur. Oke, baik. Nggak Usai perlu jeda mundur. pemirsa kami Itu akan sudah bahas ada apakah Mayor Teddy perlu mundur atau PP-nya. tidak. Inilah yang Sesuai saya dengan sebutkan. statement Panglima TNI terakhir. Usai jeda pemirsa. Oke. Oke, lalu solusinya gimana sih lalu harusnya bagaimana? Revisi ini akan jalan terus loh, ya kan? Akan terus jalan kan di Komisi 1? Loh, harus. Ini revisi ini urgensi. Meskipun banyak suara yang kemudian mengkritisi dan segala macam, bagaimana menyikapi suara-suara seperti itu? Itulah indahnya negara kita, demokrasi. Silakan memberikan kritik dan lain-lain, tapi ini Tapi didengerin nggak? Loh, pasti kita dengarkan dong. Saya pun juga punya idealisme yang saya inginkan di dalam tubuh TNI juga, yang akan saya nanti dibahas juga dalam RUU TNI. Begitu pula dengan anggota-anggota DPR yang lain, kita akan bahas. Makanya sekarang kita lagi melakukan meaningful participation. Kita mengundang LSM, kita mengundang teman-teman dari Pepabri, bahkan kemarin dari teman-teman imparsial juga diundang RTP Iya. dengan kita. Iya. Nah itulah menjadi bahan kita nanti untuk dibahas bersama di Komisi 1 dan nantinya di Balek. Oke, menurut Anda tadi soal Mayor Teddy ya, ini kita clearkan. Iya. Soal Mayor Teddy jadi nggak perlu pensiun dini atau mengundurkan diri? Tidak perlu. Tidak perlu, karena Seskap itu sudah bukan lagi jabatan kementerian, tapi sudah sejajar dengan Sesmil dan Sespri. Di bawah Ya, Setnek. tapi bagaimana dengan reaksi publik ke depan? Itulah Ketika yang kemudian Panglimanya saya mengatakan katakan seperti bahwa itu. tadi saya setuju Bang Re, ini negara hukum suka-suka, udah baru dilantik dulu, dikritik, baru aturannya dibengkokin. Gitu loh. Ini kan perpresnya baru dirubah setelah masyarakat sipil protes, kok ada perwira aktif di jabatan sipil kan gitu. Tapi itu soal lain lah. Ini kan kalau misalkan dia loyalitas terhadap Panglima TNI, besok dia mundur kok. Saya yakin kalau dia kesatria gitu ya, dan dia tunduk dan taat asas sama Panglima TNI, ya harusnya mundur. Ini kan sudah keras sekali Panglima TNI. Iya. Itu satu hal Mbak. Tapi saya mau ngomong gini nih, masyarakat harus tahu ya, Iya. bahwa ini tidak akan muncul kalau tidak ada sebagian orang yang pengen perluasan jabatan. Gitu loh. Pengen perluasan. Ini berarti yang kepengen ini dari institusi Nggak TNI tahu sendiri? ya, bisa terjemahkan sendiri. Ini kalau tidak ingin perluasan kewenangan tidak akan terjadi gitu loh. Ini bayangkan ya Mbak ya, di tengah masyarakat kita susah. PNS saja itu baru akan dilantiknya Oktober. Ya. Ini kok TNI minta Langsung cepat. perluasan di jabatan Mengisi sipil. jabatan. Ini kan tidak peka terhadap problem
yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah ini kami yang mau kami katakan adalah bukan kami tidak setuju TNI terlibat dalam urusan sipil, bukan. Ya. Tapi Caranya. keterlibatan TNI dalam urusan sipil itu harus dibatasi. Dia harus sifatnya apa? Kalau kita baca dari pengalaman negara-negara lain, dia harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Namanya Undang-Undang Tugas Perbantuan. Isinya apa? Pelibatan TNI itu tidak boleh mengganggu tugas utamanya, satu. Kemudian sifatnya sementara. Ya. Ketiga apa? Tugasnya perbantuan. Keempat, chain of command-nya harus jelas. Oke. Gitu ya. Itu yang terjadi di negara-negara lain, sehingga kalau misalkan nanti ada banjir, ada bencana alam, jelas dasar hukumnya. Bukan Baik. justru minta jabatan. Ini yang keliru gitu loh. Minta jabatan lewat revisi Undang-Undang TNI, bagaimana Saya Anda ulangi melihatnya? ya, tidak ada yang minta jabatan. Ada 2023. Mana Apa kamera? jabatannya? Siapa? 2023 Babinkum TNI sendiri ini. Pasal 7 ayat 3 direvisi, pasal 47 direvisi, minta berbisnis, minta boleh berbisnis, minta kemudian perpanjangan masa pensiun. Ini dokumennya ada kok. Ini begini, Oke. ini harus dipisahkan. Ya, itu pertama, itu nggak dipakai dalam pembahasan Revisi ini. RUU TNI kita. Itu tidak dipakai. Dan satu, ini bukan kaitannya dengan yang permintaan disebutkan jabatan. tadi ada kronologinya. Oke. Baik. Kronologinya Ya, gini. bahwa begini, Pak. ada ininya. Asbabun Kalau Anda nuzulnya. mau pakai Baik. Begini, Pak. Asbabun Baik. nuzulnya adalah Babinkum Oke. TNI itu. Anda kan ini kan konteksnya dalam terkaitannya dengan perluasan jabatan. Iya. Saya jawab, perluasan jabatan itu tidak ada minta. Perluasan jabatan itu dilakukan karena Kebutuhan. urgensi kebutuhan. sekali Ya. lagi saya Loh sampaikan. bukan, Oke. urgensinya itu bikin Itu tugas kebutuhan. undang-undang perbantuan yang Anda nggak Baik. bikin. Gitu. Loh, Baik. Bang Rey, akan justru jadi statementnya bahwa Begitu. kemudian ini nggak ada, ini tetap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Satu sih ada yang Iya. minta-minta jabatan, bisnis dan lain-lain. Bagaimana terakhir? Ya bahasa mereka kan urgensinya, tapi urgensi itu ada kronologinya masuk dulu. Itu memang begitu. DPR harus kita putuskan, rapatkan nih, kita revisi apa? Karena udah ada permintaan dari masyarakat untuk undang-undang ini dibahas Revisi mengikuti macam-macam. permintaan dari masyarakat. Nah, kalau Oke. konsisten terhadap Baik. undang-undang TNI, apa yang urgent? Yang urgent itu merevisi undang-undang peradilan militer. Baca di undang-undangnya itu. Gitu loh. Iya. Tapi nggak Baik. dibikin sama mereka. Ini kayak Baik. waktu saya Mohon maaf begini. Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Pemirsa, revisi Undang-Undang TNI akan lanjut. Yang penting kita harus pastikan perubahan ini benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan menjadi langkah mundur yang justru menambah keraguan publik kepada TNI semata. Pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afir Baik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.